Shalom. Bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu Di udara. bersama Kriwil dan saya Koko Matthew. Hai guys. Hai Koko Matthew. Halo, apa Kriwil. kabar? Tentu baik Kriwil. Kriwil gimana? Puji Tuhan, baik kok. Oke, kita mau mulai nih kok. Ayo. Tapi kita mau cek dulu teman-teman. Oke deh. Oke, kita cek ya. Are you ready guys? Yes, I'm ready. Wah, kurang-kurang kok. Sekali lagi ya. Sekarang Are you kok. ready guys? Yes, I'm ready. Wah, mantap semuanya. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai sekolah minggu. Berkati dari awal sampai akhir. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Yeay. Hai teman-teman, kita sekarang mau memuji Tuhan. Semangat ya. Yuk Kak Desi. Oke. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Yeay, puji Tuhan. Oke. Teman-teman, kita masih memuji Tuhan ya. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia.
Puji Tuhan. Wah teman-teman, kita sudah memuji Tuhan dengan semangat ya. Sekarang kita mau ngapain, Kriwil? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis ya. Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke? Oke. Shalom teman-teman. Jumpa lagi sama Kak Vita. Kita mau sama-sama belajar lagi kebenaran firman Tuhan ya. Teman-teman semua pasti sudah siap. Kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sudah siap, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dan tolong kami berikan hikmat kepada kami, supaya kami bisa mengerti, kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Tolong kami Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, tema kita minggu ini ialah faithfulness. Kesetiaan. Apa teman-teman? Faithfulness. Kesetiaan. Ya, ayatnya terambil dari Amsal 20 ayat 6. Kitab KPR dan beberapa ayat lainnya. Nanti kita akan baca sama-sama. Oke? Nah, teman-teman gak terasa ya, kita itu sudah sampai ke buah roh ke berapa? Hayo, siapa yang hitungin nih? Teman-teman inget gak? Kita sudah sampai ke buah roh ke berapa? Buah roh ke berapa? Ayo, ke berapa? Ke-7 teman-teman. Wah, nggak terasa kan? Teman-teman masih ingat nggak buah roh pertama apa? Ada yang ingat? Ayo apa? Yang kedua, buah roh kedua apa? Ayo apa? Yang ketiga, 4, 5, 6. Teman-teman pasti ingat. Nah, coba teman-teman yang ingat buah roh pertama sampai yang terakhir minggu lalu yang disampaikan oleh Kak Desi, coba tulis-tulis ya, tulis di kolom chat. Atau teman-teman bisa WA langsung ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Wah, kakak siapkan hadiahnya loh. Ayo segera kirimkan ya. Teman-teman pasti sudah hafal buah roh pertama sampai dengan yang terakhir kemarin. Nah, oke. Kirimkan ya kalau tahu jawabannya. Nah, minggu ini kita mau sama-sama belajar dan bahas buah roh yang ke-7 ya. Yang ke-7. Apa itu, Kak? Buah roh yang ke-7, kesetiaan atau faithfulness dalam bahasa Inggrisnya. Nah, apa sih setia itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata setia itu artinya berpegang teguh. Berpegang teguh pada janji, pada pendirian. Terus tetap teguh dia, enggak goyah ya, tetap teguh atau taat. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa aslinya itu bahasa Yunaninya ya, pistis. Yang diterjemahkan dengan kata iman ya, dalam bahasa aslinya pistis ya, artinya iman ya. Itulah sebabnya dalam bahasa Inggrisnya dikatakan faithfulness. Oke, ya, itu arti kata setia. Nah, bicara tentang setia itu berarti bicara tentang karakternya Allah. Allah itu setia. Iya kan teman-teman? Siapa yang percaya Allah itu setia? Kak Vita percaya. Apa buktinya, Kak, kalau Allah itu setia? Buktinya setiap hari di dalam hidup kita, ya kan, kita bisa bernafas, kita bisa menikmati segala kebaikan Tuhan, ya, kita dipelihara Tuhan, kita disertai Tuhan, dan bahkan segala apa yang kita butuhkan, kita perlukan, Tuhan sediakan buat kita. Itu membuktikan bahwa Allah itu setia, faithful.
Nah, dan banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Allah itu setia, teman-teman. Teman-teman yang sudah bisa baca ya di Ulangan 7 ayat 9 ya. Terus di 2 Timotius 2 ayat 13. Terus di Ratapan 3 ayat 22 sampai 24 dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu setia. Nanti Kak Vita akan tulis ya ayat-ayatnya ya. Teman-teman bisa buka, bisa baca. Oke? Ya, kalau Kak Vita bacain semua, wah nggak selesai kita ya. Dan masih banyak lagi ya teman-teman ayat-ayatnya ya yang menunjukkan bahwa Allah itu setia. Pokoknya nggak diragukan lagi kalau Allah kita itu Allah yang setia. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman, apakah manusia juga bisa setia? Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman bisa setia? Kita baca dulu yuk di Amsal 20 ayat 6. Coba buka Alkitabnya. Amsal 20 ayat 6. Ya, dikatakan demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati. Ya, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Tetapi apa dikatakan teman-teman? Orang yang setia, siapakah menemukannya? Dari ayat ini, sepertinya orang yang setia itu kok susah banget ditemukan ya, teman-teman? Iya nggak? Orang baik hati, orang yang menyebut dirinya baik hati, banyak kata firman Tuhan. Ya kan? Tapi orang yang setia, kok agaknya susah ya? Tapi bisa nggak kita menjadi anak yang setia? Menjadi pribadi yang setia? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Iya kan? Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Ya kan? Roh Kudus bekerja, berkarya dalam hidup kita. Sehingga hidup kita menghasilkan apa teman-teman? Menghasilkan buah. Nah, salah satunya buahnya apa? Kesetiaan. Ada pepatah nih yang mengatakan begini, ya, belajar bahasa Indonesia nih. Ada pepatah yang mengatakan begini, buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Apa artinya, Kak? Teman-teman pasti tahu, ya kan? Anak itu, seorang anak, itu pasti karakternya, sifatnya nggak jauh dari bapaknya, dari babehnya, ya kan? Dari dedinya. Anak itu karakternya, sifatnya itu nggak jauh berbeda dari bapaknya. Nah kita bilang kita anak-anak Tuhan, ya kan? Berarti karakter kita, sifat kita harusnya tidak jauh berbeda dari Bapa kita di surga, ya kan? Kalau Allah itu setia, berarti kita sebagai anak-anaknya juga harus setia, ya kan? Karena kita adalah anak-anak Allah. Bapa kita setia, maka kita juga harus setia. Nah, selama ini teman-teman merasa sudah menjadi pribadi yang setia nggak? Coba pikir, renungkan. Aku sudah setia belum sih ya? Memangnya seperti apa sih Kak pribadi yang setia itu? Ya, gimana aku bisa cek apakah diriku ini sudah setia atau belum? Gimana caranya, Kak? Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar nih ya. Ciri-ciri orang yang setia atau ciri-ciri anak yang setia ya. Ada 3 teman-teman ya. Nanti teman-teman harus perhatikan dan simak baik-baik ya. Yang pertama ya, ciri-ciri pribadi yang setia itu yang pertama, trust in Jesus. Apa teman-teman? Trust in Jesus ya. Beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Apa? Beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Trust in Jesus. Yang kedua, keeping promise. Apa? Teman-teman, keeping promise ya. Perkataan dan perbuatan harus sama ya. Perkataan dan perbuatan harus sama ya. Yang ketiga, be obey.
Ya, BOB itu apa? Taat melakukan firman Tuhan. Wah, kok ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia ya, Kak? Teman-teman bisa pilih mana yang lebih cepat teman-teman tangkap untuk poin-poinnya ya. Ya, kalau bahasa Inggris sepertinya lebih mudah untuk ditangkap ya. Yang pertama apa? Trust in Jesus. Yang kedua apa? Keeping promise. Yang ketiga BOB. Nah, supaya kalian bisa cek nih, ya, aku ini sudah jadi pribadi yang setia apa belum selama ini? Ya, Kak Vita akan jelaskan satu-satu ya. Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama apa tadi, teman-teman? Apa? Trust in Jesus ya. Beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Wah, artinya apa tuh Kak ya? Artinya gampang. Simple aja kita buat. Mengutamakan Tuhan Yesus. Jadi kalau dibilang trust in Jesus, itu artinya apa? Mengutamakan Tuhan Yesus ya. Jadi bukan sekedar percaya, bukan sekedar trust yang percaya, tapi mengutamakan Tuhan Yesus. Contohnya ya, kalau hari Minggu itu ya harusnya ngapain? Harusnya teman-teman ngapain hari Minggu? Tidur aja seharian. Atau main game aja seharian. Hari Minggu harusnya datang beribadah ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang belum bisa datang onsite ya, tetap bisa beribadah di rumah kan. Ada sekolah minggu di udara, bisa beribadah di rumah ya. Tapi hari Minggu adalah waktunya kita sama-sama beribadah ya, datang ke sekolah minggu ya kan, datang ke sekolah minggu ya di CK. Wah, seru banget di CK itu ya kan. Nah, kalau teman-teman diperhadapkan dengan beberapa pilihan di hari Minggu ya kan, mau datang ke sekolah minggu, ke CK atau nonton ibadah online juga, atau main game seharian ya, pilihannya mau ikut ibadah atau main game seharian. Mau ikut ibadah atau tidur seharian? Apa yang teman-teman pilih? Kalau teman-teman bilang, aku ini anak yang setia, berarti teman-teman harus mengutamakan Tuhan Yesus. Kalau mengutamakan Tuhan Yesus, berarti teman-teman memilih untuk beribadah. Ya kan? Beribadah dulu, ya kan? Baru bisa melakukan yang lainnya. Teman-teman tahu kisah tentang para rasul, ya kan? Rasul Petrus, Rasul Paulus, Stefanus, banyak sekali rasul-rasul yang diceritakan di dalam kitab kisah para rasul, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang setia, sangat setia kepada Tuhan Yesus, ya. Mereka lebih mengutamakan ya Tuhan Yesus dibanding dirinya pribadi, ya kan? Mereka menyampaikan Injil, menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang ya, kepada bangsa-bangsa lain, ya kan? Dan dalam perjalanan mereka ketika mereka menyampaikan tentang Injil itu nggak mudah, teman-teman. Ya, mereka ada yang ditangkap, ya, dimasukkan penjara, bahkan ada yang didera. Tahu didera? Dipukul, disiksa, ya kan? Bahkan ada yang dilempari batu, teman-teman. Lempari batu sampai apa? Sampai harus meninggal. Tapi mereka tetap apa? Tetap setia kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka mengutamakan Tuhan Yesus. Ya, mereka tetap setia. Walaupun banyak sekali hal yang gak enak yang mereka alami, tapi mereka tetap setia. Karena mereka mengutamakan Tuhan Yesus. Nah, kita itu kan gak sampai seperti itu ya teman-teman. Nggak ada kan yang diperlakukan seperti itu ketika kita datang ke gereja, kan nggak ada, ya kan? Kita datang ke gereja, kita happy, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa belajar firman Tuhan. Tidak ada yang menganiaya, tidak ada yang mendera, tidak ada yang menangkap kita. Nah, untuk itu teman-teman, kita harus belajar untuk mengutamakan Tuhan, ya kan? Kita harus memilih untuk mengutamakan Tuhan. Jangan lebih suka main-main, ya kan? Kak Vita, hari Minggu itu waktunya aku break. Aku istirahat, Kak. Healing, Kak. Loh. Boleh aja. Main boleh aja, ya kan?
istirahat, liburan, pergi jalan-jalan boleh. Tapi jangan lupa untuk mengutamakan Tuhan. Beribadah dulu. Dimanapun, kapanpun kamu bisa beribadah dulu. Ya kan? Itu berarti kamu adalah anak yang setia. Oke? Ya, karena anak yang setia harus mengutamakan Tuhan. Nah, yang kedua itu apa tadi? Keeping promise, ya. Kata dan perbuatan itu harus sama. Siapa ya di sini yang suka buat janji? Siapa yang suka buat janji? Ya, tapi nggak ditepati. Kayak lagu tuh ya. Kau yang berjanji. Nah, contohnya nih, ya. Misalnya ada teman kamu. Dia bilang seperti ini. Guys, besok kita kumpul ya. Kita ngerjain tugas sama-sama di rumah si Ali misalnya gitu kan. Ya, jam segini ya kan. Jangan telat ya. Besok ya, kumpul ya gitu. Kita ngerjain tugas sama-sama. Oke, terus keesokan harinya ya, udah pada dateng nih teman-teman semuanya. Yang buat janji nggak nongol-nongol dong. Gimana tuh? Nggak setia ya? Nggak ada yang kayak gitu kan? Ya. Dia buat janji, tapi dia tidak lakukan. Kata dan perbuatannya tidak sama. Itu tidak setia. Terus contoh lagi, ya mungkin ada temen yang di depan kamu tuh ngomongnya manis banget, sweet banget, baik banget kamu mah ya, dipuji-puji ya. Tapi di belakang kamu, ngomongnya berbeda. Setia nggak itu? Nggak setia. Ya. Pribadi yang setia, kata dan perbuatannya harus sama. Ya. Keeping promise. Gimana dengan setia kawan, Kak? Wah, pernah dong dan selalu mungkin sering ya dengar istilah ini. Setia kawan dong. Lu mah nggak setia kawan lu, ya kan? Kalau misalnya kita nggak mau ikut apa yang dilakukan teman kita. Nah, teman-teman harus perhatikan ya. Setia kawan itu bukan berarti kita harus menuruti melakukan apapun yang dilakukan oleh teman kita. Itu bukan setia kawan. Setia kawan nggak seperti itu. Ya. Ketika temanmu melakukan sesuatu atau mengajak kamu ya untuk melakukan sesuatu yang nggak sesuai firman Tuhan, ya misalnya tawuran, ya, membuli teman yang lain. Nah itu nggak sesuai firman Tuhan, nggak boleh ikut-ikut. Itu bukan setia kawan, ya, bukan seperti itu setia kawan. Ya. Kalau misalnya temanmu mengajak kamu, ya, untuk kompakan, misalnya mengadakan donasi, ya kan, memberikan bantuan kepada mungkin ada anak-anak yang membutuhkan. Nah, itu kamu bisa ikutan. Itu baru namanya setia kawan, ya. Tapi kalau hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan dan kamu diminta untuk terlibat, jangan mau, ya. Karena itu bukan menggambarkan tentang setia kawan. Ya. Ingat, teman-teman, ya. Kata dan perbuatan harus sama. Itu baru namanya setia. Oke, yang pertama apa tadi? Trust in Jesus. Yang kedua, tadi apa? Keeping promise, kata dan perbuatan sama. Nah, sekarang yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga, itu BOB, ya. Apa? BOB, taat kepada firman Tuhan. Nah, setia itu harus taat. Harus OB terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Nah, Tuhan sendiri loh, ya, Tuhan sendiri loh yang mendefinisikan tentang kesetiaan. Apa itu mendefinisikan? Apa ya bahasanya? Merumuskan, ya, tentang kesetiaan dalam 1 Samuel 2 ayat 35. Yuk, teman-teman, kita baca sama-sama, ya. 1 Samuel 2 ayat 35. Oke, sudah ketemu? Yuk, baca.
Dan aku, ya, aku di sini Tuhan akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Nah, teman-teman coba perhatikan, kalau perlu digaris bawah ini ya. Ada kalimat yang berkata gini, yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, ya. Berlaku sesuai apa? Sesuai dengan hatinya Tuhan, dengan jiwanya Tuhan, ya. Orang yang setia itu adalah orang yang mau berlaku, ya. Berlaku sesuai apa? Sesuai firman Tuhan. Berlaku sesuai dengan hatinya Tuhan. Itu orang yang setia menurut Tuhan. Nah, kalau kita mau disebut sebagai anak yang setia, kita juga harus obey sama firman Tuhan, teman-teman, ya. Karena orang yang setia itu mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, contohnya, ketika teman-teman mendengar nih, ya, firman Tuhan disampaikan, ya. Firman Tuhan disampaikan, hormatilah ayahmu dan ibumu, ya kan, supaya lanjut umurmu, ya kan. Teman-teman dengar firman Tuhan. Terus teman-teman apa? Harus apa? Segera lakukan, ya. Contohnya kalau misalnya mama suruh kamu, nak, ya, jangan tidur malam-malam ya. Sebelum jam 10 harus sudah tidur karena besok mau sekolah, ya kan. Tapi kamu masih asik main game. Wait, mom, wait. Ya kan, tunggu, mam, tanggung. Itu ndak obey, ya. Obey itu ketika mama bilang, nak, tidur ya sekarang karena besok mau sekolah. Ya, langsung, yes, mom, ya kan? Langsung obey, langsung dilakukan. Itu namanya obey, ya kan? Orang yang setia, ya, anak yang setia itu menghormati orang tua dengan apa? Mentaatinya. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita belajar apa? Ciri-ciri, ya, orang atau anak yang setia ada 3, ya kan? Yang pertama apa? Trust in Jesus, ya. Beriman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, keeping promise, ya. Kata dan perbuatan harus sama. Yang ketiga, be taat kepada firman Tuhan. Gampang ya? Kalian bisa pilih mau yang bahasa Inggris atau yang bahasa Indonesia. It's up to you, ya. Yang mudah untuk kalian ingat, ya. Ada 3 poin hari ini, ciri-ciri dari anak yang setia. Oke, teman-teman, siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Siap, Kak? Siap untuk menjadi anak yang setia? Siap, Kak? Mantap banget. Coba tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Luar biasa. Nah, ayat hafalan kita hari ini dari Amsal 19 ayat 22a, ya. Amsal 19 ayat 22a. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Coba ulang lagi. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Oke, teman-teman. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Lakukan ya kebenaran firman Tuhan. Biar hidupmu jadi berkat. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami belajar supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami mau trust in Jesus. Kami mau sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami Tuhan juga mau supaya kata dan perbuatan kami sama. Kami mau keeping promise. Dan kami juga mau melakukan Tuhan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau obey, kami mau taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terus tolong kami Tuhan, pimpin kami setiap hari dalam hidup kami. Berkati hidup kami. Supaya hidup kami sungguh memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang hari ini Tuhan boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di udara. Tuhan berkati mereka semua.
Berkati dalam studi mereka, sekolah mereka, berkati setiap kebutuhan mereka, berkati apapun Tuhan yang menjadi setiap doa permohonan mereka. Berkati orang tua mereka. Berkati dengan segala berkat-berkat khusus tercurah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. God bless you, shalom. Wah, firman Tuhan hari ini seru banget ya Ko Matthew. Tentunya dong. Ko Matthew dapat pelajaran apa dari firman Tuhan hari ini? Kalau aku belajar dari firman Tuhan hari ini, aku mau menjadi anak yang setia. Walaupun itu susah ya, Kak. Iya, susah tapi Roh Kudus akan memampukan kita. Nah, sekarang kita mau ngapain, Kak? Sekarang ngapain ya? Kita mau mengerjakan aktivitas. Nah, yuk sama-sama kita saksikan. Yuk. Shalom teman-teman. Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Ada 9 buah roh. Nah, teman-teman bisa menyusun huruf-huruf berikut menjadi satu kata yang benar, yaitu 9 buah roh. Ada contohnya. Nah, ini menjadi aktivitas. Yuk kita mulai. Begitu teman-teman, selamat mengerjakan ya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, aktivitasnya keren banget, Kak. Keren dong. Nah, jangan lupa ya dikerjakan ya teman-teman. Terus kirimkan ke sekolah minggu di udara. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai teman-teman. Kak Desi sama Koko Matthew pamit ya. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.